Tentang dinamika perkembangan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Langsung saja kita mulai presentasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang landasan dan evolusi kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu landasan filosofis pengembangan kurikulum dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat karena dari sinilah arah dan mindset pendidikan terbentuk. Nah, pengembangan kurikulum tidak boleh meniru sistem negara lain, tetapi berangkat dari tiga landasan utama. Yang pertama itu filosofis, psikologis, dan sosiologis. Nah, menurut S. Nasution 2006, dimensi kefilsafatan penting karena menentukan arah dan nilai dasar pendidikan. Nah, filsafat yang sering menjadi dasar perkembangan kurikulum antara lain perennialisme, esensialisme, dan progresivisme dan rekonstruktivisme. Kurikulum Merdeka di SD Negeri 62 Impres Sulawesi didasarkan pada filsafat Pancasila yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila atau lebih sering dikenal dengan P5. Artinya itu pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kerjasama, gotong royong. P5 mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai esensial, membentuk kepribadian, dan progresivisme, pembelajaran aktif dan berorientasi pada siswa. Nah, yang kedua itu perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum berfungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan sekaligus pedoman dalam pelaksanaannya. Nah, setiap perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari pihak yang terlibat dalam pendidikan maupun kondisi sosial masyarakat. Nah, guru di SD Negeri 62 Salabose merasakan perbedaan yang jelas antara kurikulum 2013, K13, dan kurikulum Merdeka. K13 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berfokus pada capaian belajar serta penguatan penerima. Nah, perubahan ini menunjukkan arah pendidikan yang lebih terarah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Evaluasi yang dulunya seragam ini lebih menilai proses belajar dan berkarakter siswa, bukan hanya hasil akhir yang dinilai. Nah, masuk pada implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap sekolah sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, di SD Negeri nomor 62 Impres Sulawesi, kurikulum dikembangkan berdasarkan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan siswa. Nah, kegiatan belajar mengutamakan pembelajaran bermakna di mana siswa aktif menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami materi secara mendalam dan menumbuhkan kemandirian belajar. Terima kasih. Selanjutnya, beragam dan terpadu. Nah, di sini kita memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik seperti kondisi, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak mendiskriminasi agama, suku, budaya, ekonomi, dan gender. Selanjutnya, respon terhadap perkembangan iptek dan seni. Respon baik ditunjukkan melalui karya hasil belajar di ruang kelas seperti gambar dan kerajinan. Adapun tantangannya yaitu sekolah ini masih kekurangan fasilitas teknologi seperti jaringan internet, laptop, dan proyektor. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Berfokus pada keterampilan praktis dan pengembangan karakter. Terlihat melalui P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan aktivitas gotong royong serta senam untuk meningkatkan kemampuan sosial dan fisik. Selanjutnya, menyeluruh dan berkesinambungan. Menggabungkan 5 aspek P5 seperti kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, dan lain-lain dalam semua mata pelajaran. Dijamin melalui pengaturan rencana pembelajaran yang sistematis. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Mendukung pembelajaran berkelanjutan, metode aktif, dan berfokus pada siswa. Penanaman nilai-nilai P5 secara khusus membentuk peserta didik berinisiatif dan mandiri. Selanjutnya, seimbang, kepentingan nasional dan lokal. Kurikulum disesuaikan dengan konteks lokal Salabose, menghargai keragaman karakteristik siswa tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang komponen kurikulum satuan pendidikan dan penerapan kurikulum Merdeka di SD Negeri nomor